Pertanyaan klasik yang sering banget muncul di kepala anak muda. Lebih baik mapan dulu baru nikah atau nikah dari nol bareng pasangan. Banyak yang bilang kalau sudah ada cinta, rezeki akan ikut mengalir. Tapi di sisi lain, ada juga yang percaya kalau menikah tanpa persiapan matang justru bisa berakhir jadi beban berat. Faktanya, menikah itu bukan cuma soal rasa, tapi juga soal kesiapan. Karena begitu kamu masuk ke jenjang pernikahan, tanggung jawabmu nggak lagi sebatas diri sendiri. Ada pasangan, ada keluarga, ada kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari. Dan semua itu butuh stabilitas, terutama stabilitas finansial. Jadi nikah dari nol memang kedengaran romantis, tapi mapan dulu sebelum nikah bisa jadi langkah yang jauh lebih realistis. Pertanyaannya, seberapa mapan yang sebenarnya cukup untuk dikatakan siap menikah? Banyak orang salah kaprah ketika dengar kata mapan. Mereka langsung mikir harus punya rumah besar, mobil pribadi, atau tabungan miliaran. Padahal mapan bukan berarti kaya raya. Mapan itu lebih ke arah punya pola pikir yang dewasa, arah hidup yang jelas, dan terutama stabilitas finansial. Contohnya punya penghasilan yang lebih besar daripada pengeluaran, nggak punya kebiasaan konsumtif, serta sudah menyiapkan dana darurat dan proteksi-proteksi dasar. Dengan kondisi ini, kamu mungkin belum bisa dibilang kaya, tapi setidaknya hidupmu stabil. Artinya, ketika menikah nanti, kamu punya fondasi untuk menghidupi keluarga tanpa harus stres tiap bulan mikirin uang. Jadi, mapan cukup berarti siap secara mental dan finansial, bukan harus jadi orang super kaya terlebih dahulu. Kalau ngomongin kesiapan nikah, hal yang paling penting bukan jumlah harta yang kamu punya, tapi apakah kondisi keuanganmu stabil atau enggak. Financial stability artinya penghasilanmu konsisten lebih besar daripada pengeluaran. Kamu punya dana darurat dan sudah mulai mikir proteksi diri lewat asuransi atau tabungan kesehatan. Kenapa ini penting? Karena menikah itu berarti ada tanggung jawab baru. Bayangkan kalau setiap bulan kamu masih tekor. Apa jadinya kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak? Dari situ banyak rumah tangga yang akhirnya ribut. Bukan karena nggak ada cinta, tapi karena tekanan finansial. Stabilitas finansial juga bikin pasangan merasa aman. Kalau kamu bisa tunjukin bahwa penghasilanmu stabil, punya tabungan, dan gak hidup asal-asalan, pasanganmu akan lebih percaya dan merasa kamu bisa diandalkan. Jadi, mapan bukan soal angka besar di dalam rekening, tapi tentang kemampuan mengelola uang dengan bijak. Kemudian banyak yang mengira bahwa tanda mapan sebelum menikah adalah sudah punya rumah dan mobil sendiri. Padahal kenyataannya gak sesederhana itu. Punya rumah dan mobil memang bagus, tapi bukan itu ukuran utama untuk siap menikah. Yang jauh lebih penting adalah kemampuan mengatur cash flow. Kalau kamu bisa konsisten punya surplus, artinya penghasilan lebih besar dari pengeluaran. Itu sudah lebih bernilai daripada sekedar pamer aset yang sebenarnya masih cicilan. Lagi pula, titik awal setiap orang berbeda. Ada yang memang dapat fasilitas dari keluarga, dan ada yang harus bangun semuanya dari nol. Jadi jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Fokuslah pada kemampuanmu untuk menjaga stabilitas keuangan. Karena rumah dan mobil bisa menyusul nanti, tapi kemampuan mengelola keuangan harus dibangun sejak awal. Kita sering dengar nasihat dari orang tua atau lingkungan. Nikah aja dulu, nanti rezeki akan mengikuti. Memang ada kasus di mana setelah menikah rezeki pasangan jadi lancar, tapi itu lebih ke keberuntungan, bukan kepastian. Faktanya, dari 10 orang yang menikah tanpa persiapan finansial, mungkin hanya satu yang benar-benar beruntung. 9 lainnya justru harus menghadapi stres karena kebutuhan makin besar sementara penghasilan tetap kecil. Akhirnya, masalah keuangan jadi sumber konflik dalam rumah tangga. Jadi, bukan berarti menikah otomatis bikin rezeki lancar. Justru, kalau belum siap secara finansial, menikah bisa memperbesar beban yang ada. Bukan cinta yang hilang, tapi tekanan ekonomi yang bikin hubungan goyah. Karena itu lebih baik realistis, siapkan dulu fondasi finansial, baru melangkah ke pernikahan. Dengan begitu, kamu dan pasangan bisa fokus membangun keluarga, bukan malah pusing tiap bulan mikirin tagihan. Banyak pasangan gagal bukan karena nggak saling cinta, tapi karena level kedewasaannya nggak seimbang. Salah satu sudah siap secara finansial dan mental, sementara yang lain masih belum paham cara mengelola hidup. Akibatnya hubungan jadi timpang. Cowok sering dituntut untuk lebih mapan dulu. Tapi kenyataannya cewek juga harus punya mental yang matang. Bukan cuma soal bisa cari uang, tapi juga soal sikap, pengendalian diri, dan kesiapan untuk tumbuh bersama. Kalau salah satu masih konsumtif, egois, atau nggak siap berkomitmen, cepat atau lambat masalah akan muncul. Jadi bukan cuma cowok yang harus reliable. Cewek juga harus jadi pasangan yang bisa diandalkan. Karena pernikahan adalah perjalanan panjang yang butuh kerjasama dua arah.
Kalau keduanya sama-sama mature, sama-sama dewasa, perjalanan rumah tangga akan jauh lebih stabil, meskipun itu dimulai dari nol. Dalam banyak hubungan, perbedaan umur seringkali jadi bahan pertimbangan. Ada yang bilang cowok idealnya lebih tua supaya lebih matang. Ada juga yang merasa umur nggak terlalu penting asal sama-sama siap. Biasanya masa prime cowok ada di usia 28 sampai 30 tahun, saat karir mulai stabil dan pola pikir lebih dewasa. Karena itu nggak sedikit cewek yang memilih pasangan lebih tua supaya fase perintisan nggak terlalu berat. Tapi tentu aja ini bukan aturan mutlak. Banyak juga pasangan sebaya yang sukses membangun keluarga karena sama-sama matang dan kompak. Yang penting bukan angka umurnya, tapi kesiapan mental dan finansial yang seimbang. Jadi, perbedaan umur bisa jadi strategi untuk meminimalisir kesulitan di awal rumah tangga, tapi jangan dijadikan standar baku. Karena pada akhirnya yang menentukan bukan selisih usia, tapi kesiapan keduanya untuk bertumbuh bersama. Buat para cowok, inti pesannya sederhana. Fokus bangun diri dulu sebelum sibuk mikirin pacaran atau menikah. Kalau kamu masih belum stabil secara finansial, gampang kebawa emosi, dan belum tahu arah hidup, menikah justru bisa jadi beban berat, bukan solusi. Mulailah dengan membangun penghasilan yang stabil, belajar mengatur keuangan, dan mengembangkan skill yang bikin kamu lebih berharga di pasar kerja atau bisnis. Kalau fondasi ini kuat, kamu gak cuma lebih siap untuk menikah, tapi juga jadi pribadi yang lebih percaya diri. Percayalah, kalau kamu sudah stabil dan berkualitas, pasangan yang tepat akan datang dengan sendirinya. Jadi, jangan buru-buru sibuk cari pasangan hanya untuk terlihat nggak sendirian. Sementara dirimu sendiri belum siap untuk memimpin atau jadi penopang keluarga. Buat para cewek, menikah itu bukan cuma soal menemukan pasangan yang bikin nyaman, tapi juga memastikan bahwa dia bisa diandalkan. Jangan gampang silau dengan gaya hidup atau janji manis. Yang harus kamu lihat adalah apakah dia punya tanda-tanda stabil secara finansial dan mental. Stabil bukan berarti dia harus sudah punya rumah atau mobil pribadi, tapi minimal dia bisa mengatur penghasilan, punya tabungan, dan gaya hidup asal-asalan. Dari situ kamu bisa tahu apakah dia benar-benar siap untuk membangun rumah tangga. Karena dalam pernikahan, rasa cinta memang penting, tapi keandalan jauh lebih krusial. Kalau pasanganmu bisa diandalkan, kamu akan merasa aman, dan perjalanan rumah tangga jadi lebih stabil. Jadi jangan hanya cari cowok yang bisa bikin jatuh cinta, tapi cari cowok yang bikin kamu merasa tenang dan percaya. Jadi jelas menikah itu bukan sekedar urusan cinta. Cinta memang jadi pondasi, tapi pondasi aja nggak cukup kalau bangunannya rapuh. Yang bikin pernikahan bisa bertahan adalah stabilitas, baik itu finansial maupun stabilitas mental. Nikah dari nol memang kedengarannya romantis, tapi realistisnya, tanpa persiapan finansial, banyak pasangan yang akhirnya kewalahan. Sebaliknya, mapan dulu sebelum menikah bukan berarti harus kaya raya, tapi cukup punya arah hidup, keuangan yang stabil, dan kesiapan untuk berbagi tanggung jawab. Intinya, mapan bukan soal angka, tapi soal kesiapan. Karena pada akhirnya, pernikahan bukan hanya soal berdua, tapi juga soal membangun masa depan bersama. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Semoga video ini bikin kamu mikir lebih dalam tentang hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pernikahan, dan berani mempertanyakan lagi hal-hal yang selama ini belum banyak dipertanyakan. Sampai jumpa di video Sang Perintis yang berikutnya.